Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara edukasi dari Amarket. Rekan trader semuanya, seperti biasa saya akan selalu membawakan edukasi-edukasi yang sangat luar biasa. Dan bukan saya, tapi Amarket yang membawakan ini buat rekan trader. Kami menyadari bahwa untuk bisa sukses di dunia trading, bekal yang paling utama adalah ilmunya dulu yang harus kita pegang. Ilmunya dulu yang harus kita kuasai. Nanti kalau kita sudah punya ilmu, baru perlahan namun pasti proses itu akan selalu berjalan, ya. Dan proses tidak akan pernah, ya, merubah, atau proses tidak akan pernah menipu dari hasil yang akan diterima. Oleh karena itu rekan trader, semoga dari edukasi yang diberikan oleh Amarket, rekan-rekan trader mulai berproses supaya bisa menjadi seorang trader yang sukses, ya, dalam dunia trading. Oke rekan trader, untuk edisi kali ini rekan trader, seperti biasa ya, saya dari awal pertemuan saya sudah bilang bahwa untuk edisi bulan Mei, walaupun ini udah sampai bulan Juni rekan trader, tapi saya masih melanjutkan edisi dari bulan kemarin, edisi bulan Mei. Untuk edisi kali ini kita lebih banyak berbicara tentang analisa fundamental. Di edisi pertama ya saya udah berbicara tentang apa itu analisa fundamental, yaitu berita-berita, dilanjutkan dengan berita-berita apa saja yang sangat mempengaruhi fundamental, ya dilanjutkan lagi dengan apa itu FOMC ya. Nah, FOMC karena biasanya rapat FOMC itu salah satu yang merupakan berita yang besar yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar, dan biasanya rapat FOMC ditunggu oleh semua halayak ramai, semua pemain forex, semua yang berkecimpung dalam dunia trading atau dalam dunia finance, ya, baik itu forex, kripto, semuanya ya, trading, saham dan lain-lain. Dan yang paling terakhir, setelah saya coba membawakan tentang apa itu FOMC, pada edisi kali ini kita akan melanjutkan dari apa itu rapat FOMC. Biasanya rapat FOMC akan selalu dikeluarkan sebuah statement apakah pergerakan moneter dari Amerika ke depan ini dia lebih cenderung hawkish atau dia lebih cenderung ke dovish. Nah, apa itu hawkish, apa itu dovish? Kita akan bahas kali ini, karena biasanya kalau di webinar yang sering saya bawakan, analisa harian saya bawakan, saya selalu bilang, oh ya Amerika nih hawkish nih, oh kalau Amerika hawkish nih, mata uang dolar semakin hari semakin menguat nih. Nah, oke, Amerika nih dovish nih, kemarin lebih banyak dovish. Akibat dovish artinya kemungkinan besar mata uang Amerika ini dia lebih banyak melemah. Nah, apakah itu hawkish dan dovish? Kita akan bahas dalam edisi kali ini. Ya. Oke. Untuk edisi kali ini kita lanjut, kita akan membahas tentang hawkish dan dovish. Apa itu hawkish, apa itu dovish? Kita akan membahas secara lengkap pada saat ini. Tapi sebelumnya saya sedikit review dulu dari pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin saya udah bilang bahwa ada sekitar 8 ya. 8, sebenarnya 7, tapi saya tambah satu lagi 8 ya. 8 berita fundamental yang sangat berpenting ya di setiap bulan dari berita-berita fundamental yang dikeluarkan di kalender ekonomi. Biasanya kalau rekan trader di broker trading, di broker apapun ada kalender ekonomi ya. Nah, inilah yang biasa sering keluar dan ini sangat mempengaruhi. Ada sekitar 8 lah. 7 sebenarnya, tapi saya tambah satu lagi 8. Itu kebijakan bank sentral. Nah, kalau rekan trader lihat pengaruh dalam trading, rekan trader, dari kebijakan bank sentral itu saya udah kemarin lagi bilang bahwa yang pengaruh paling besar itu non-farm payroll. Kemudian kebijakan ya, Federal Policy ya. Setelah itu CPI, GDP, dan terakhir retail sales. Nah, untuk masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu bank sentral, ini termasuk salah satu yang sangat luar biasa newsnya. Oleh karena itu sangat penting juga kita mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang sering dikeluarkan. Biasanya kebijakan yang sering dikeluarkan seperti contoh ada pertemuan atau ada statement atau yang lain-lain ya. Itulah yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar trading kita. Nah, selanjutnya salah satu contoh yang telah saya bilang bahwa FOMC. Di sini saya sudah jelaskan kemarin bahwa FOMC adalah Federal Open Market Committee. Komite ini adalah Dewan Rapat Kebijakan Bank Sentral Amerika. Mereka berkumpul, setelah mereka berkumpul mereka menyatukan pendapat dan mereka
mengarahkan ya arah perekonomian Amerika ke depan seperti kayak gimana. Nah, kalau kita lihat di sini pertemuan FOMC dia sering kalau dibilang 8 kali dalam setahun ya, dan pertemuannya itu tergantung dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Semakin kritis ya Mas, pasti mereka akan selalu mengadakan pertemuan ya. Dan biasanya hasil keputusan rapat FOMC bukan cuman mempengaruhi Amerika, tapi dunia. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang, kita tahu bahwa hampir sekitar 60 atau 80% perekonomian dunia dikuasai oleh dolar. Ya. Seperti yang saya bilang bahwa akhirnya saya sangat paham bahwa kenapa dolar Amerika itu sangat sulit untuk sementara digantikan, karena untuk sementara ini Amerika itu sulit bangkrut. Karena gini, Amerika hampir 80% pola mata uang di dunia ini menggunakan dolar Amerika. Ya, jadi mereka akan membayar utang-utang apapun juga melalui dolar Amerika. Amerika bisa printing money di situ rekan trader ya. Makanya kenapa kemarin Amerika sedikit terusik apabila ada Brexit ya, di mana orang akan menggantikan mata uang pembayaran dunia dengan mata uang lain. Nah, kecuali seperti kayak gitu berarti Amerika akan goyang. Tapi sekali lagi saya bilang, Amerika bukan negara kecil, Amerika negara besar, dan Amerika akan berjuang semaksimal mungkin mempertahankan dolar mereka. Oke, kita lanjut terus tentang FOMC. Keputusan dan istilah yang sering terjadi dalam FOMC. Nah, ini kita akan masuk sampai di hawkish dan dovish. Nah, kita lihat di sini. FOMC adalah salah satu pihak yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan pasar global. Sebelum membahas perekonomian FOMC ini, kita bisa lihat bahwa istilah yang sering dikeluarkan di saat rapat FOMC dan statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, dalam hal ini Jerome Powell, biasanya sebelum dia mengeluarkan pidato ada selentingan-selentingan, banyak yang bilang, banyak ahli-ahli, banyak analis yang menyatakan bahwa maupun dari gubernur sentral bank masing-masing wilayah juga, mereka akan selalu bilang bahwa bagaimanakah arah pergerakan ke depan. Ada yang bilang dovish, ada yang bilang hawkish, semua itu kan bisa dilihat. Nah, tapi dua istilah penting di sini adalah hawkish dan dovish. Hawkish itu burung elang, artinya dia terbang tinggi, dia harus mantul lagi ke bawah ya. Nah, sedangkan itu dengan penuh kekuatan, sedangkan dovish adalah merpati, penuh kelembutan. Nah, apakah sudah hawkish, apakah dovish? Mari kita bahas ya, karena inilah intinya. Oke, rekan trader. Berbicara tentang hawkish dan dovish, telah saya bilang sebelumnya bahwa hawkish ini adalah suatu kebijakan yang cenderung lebih agresif dan lebih mengutamakan stabilitas harga. Ya. Misalnya, inflasi yang terjadi, apa yang harus dilakukan? Menaikkan tingkat suku bunga. Menaikkan tingkat suku bunga artinya gimana? Dia lebih hawkish. Nah, itu dia. Makanya kalau sering analisa-analisa saya bilang, oh ini kebijakannya hawkish. Artinya inflasi terlalu tinggi, harus ditekan inflasi tersebut. Naikinlah tingkat suku bunga, hawkish. Ya, jadinya seperti kayak gitu. Makanya dibilang bahwa kebijakan hawkish biasanya diambil oleh bank sentral ketika inflasi mengalami tekanan atau ketika ekonomi dalam kondisi yang cukup kuat. Inflasi tinggi karena ekonominya kuat, duitnya banyak beredar, harus ditekan ya. Makanya pengertian hawkishnya seperti kayak gitu. Tujuan utama dari kebijakan hawkish adalah untuk mengendalikan inflasi dan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, artinya kalau mengendalikan inflasi, menaikkan tingkat suku bunga, artinya mata uang negara tersebut akan semakin mengalami penguatan. Nah, kita lihat di sini. Nah, dari hawkish, apakah yang terjadi? Hawkish terjadi karena pertama, pertumbuhan ekonomi yang kuat. Ya. Laporan data kinerja dari sektor yang optimis. Ya, kalau semuanya kuat, ya uangnya banyak keluar, ya pasti kan akan terjadi inflasi rekan trader. Kan? Nah, harus ditekan dan harus ditekan, caranya adalah menaikkan tingkat suku bunga. Nah, inflasinya meningkat. Ya, pengurangan neraca bank sentral. Pengetatan kebijakan moneter, ya, ini kunci-kunci yang sering terjadi dalam hawkish rekan trader, dan kenaikan nilai suku bunga. Nah, ini seperti yang kita lihat kalau di pertemuan FOMC, ya, ada beberapa kali pertemuan kemarin waktu
inflasi terjadi di Amerika, artinya kan dinaikkan tingkat suku bunganya ya, sampai 25 BP, awalnya 75 BP. Setelah 75 BP untuk tekan. Oke, udah mulai nih, inflasi udah mulai agak-agak reda. Kurangin lagi 50. Oke, aku udah tekan 25. Nah, 25 BP, basic point maksudnya kan. Nah, udah sampai di 25 artinya kan udah stabil ini. Udah stabil ya. Beberapa bulan kemarin udah stabil. Setelah itu apa yang terjadi? Mulai pelan-pelan dia mengalami pelemahan. Nah, kalau rekan trader lihat di platform, sabar. Saya coba pindah dulu ke platform. Nah, oke. Kita lihat seperti, nah, rekan trader lihat di sini akibat hawkish yang berkepanjangan. Kita lihat di sini weekly ya, day. Nah, rekan trader lihat bagaimana. Nah, di sini ya, kenaikan tingkat suku bunga. Rekan trader lihat ini dari bulan ya tahun 2022 ya. Ini penaikan tingkat suku bunga. Rekan trader lihat, bayangkan ya, sampai titik puncaknya di sini. Setelah itu kan udah mulai perlahan-lahan dia turun. Nah, ini pun juga kita bisa lihat bahwa dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga di tahun kemarin itu kan kenaikan tingkat suku bunga banyak banget. 75, 50. Makanya kenapa rekan trader lihat bagaimana ini sampai 22 ya, sampai bulan September kemarin batas tingginya. Setelah itu udah mulai perlahan-lahan dia agak ini ya. Nanti kalau seumpamanya dovish dia turun lagi. Nah, oke. Kita lanjut terus rekan trader. Kita lanjut pengaruhnya. Nah, nanti kalau pengaruh kenaikan tingkat suku bunga itu ya pasti akan berpengaruh terhadap aset-aset lain. Misalnya kalau dolarnya naik ya pasti goldnya mungkin akan sedikit mengalami pelemahan seperti kayak gitu. Oke. Kita lihat selanjutnya rekan trader. Kalau tadi adalah hawkish. Selanjutnya apa itu dovish? Nah, dovish merujuk pada kebijakan yang cenderung kurang agresif. Dia lebih mengutamakan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi ceritanya ekonomi lagi kacau nih. Apa yang harus dilakukan? Harus diadakan stimulus. Nah, kan supaya ekonomi dia berkembang lagi, ada pergerakan lagi. Jika kita lihat di sini, kebijakan dovish biasanya diambil oleh bank sentral ketika ekonomi dalam kondisi yang lemah atau sedang mengalami tekanan. Kalau ekonominya mengalami tekanan, ya mau nggak mau, ya bank sentral harus buang-buang duit lah. Ya memberikan suatu ruang supaya perekonomian itu bergolak lagi kan, berjalan lagi. Nah, oleh karena itu harus diambil kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan rakyat kecil. Nah, seperti itu ya. Jadi secara garis besar tujuan utama dari kebijakan dovish adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan suku bunga dan memberikan stimulus ekonomi. Ya. Nah, kita bisa lihat kalau tadi dovish menaikkan tingkat suku bunga, menekan inflasi. Tadi hawkish, bagaimanakah dovish? Ada beberapa kata kunci yang harus diwaspadai oleh pasar saat dovish adalah karena penurunan atau karena ada deflasi. Inflasinya negatif ya. Yang kedua, inflasinya negatif kan karena duit nggak ada rekan trader ya. Pola pergerakannya nggak ada ya. Makanya ya negatif dia. Laporan tenaga kerja suatu sektor yang pesimis. Ya, laporan tenaga kerja kalau pesimis karena kan nggak ada lapangan kerja. Benar kan? Nah, harus dibuka stimulan. Stimulan itu yang harus dilakukan oleh bank sentral. Nah, peningkatan neraca bank sentral, pelonggaran kebijakan moneter. Kenapa pelonggaran kebijakan moneter? Karena perlu adanya pergerakan dalam bidang ekonomi. Apabila kebijakan itu terlalu ketat, bagaimana orang mau investasi rekan trader? Oleh karena itu dengan adanya pelonggaran kebijakan ekonomi, akan masuk banyak investasi sehingga membuat pergerakan ekonomi dia bergerak lagi. Nanti kalau dia bergerak terlalu tinggi, hawkish lagi deh kan supaya tekan. Dan terakhir adalah pemotongan suku bunga. Kalau suku bunga terlalu tinggi, mana ada pula orang mau berusaha di situ rekan trader. Harus suku bunganya rendah supaya kan sebagai rangsangan agar pergerakan ekonomi terus berjalan. Nah, selanjutnya rekan trader,
Tadi dovish, hawkish. Saya prinsipnya nggak terlalu susah. Saya tahu rekan trader juga udah paham. Itu adalah sekilas dari apa yang telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya hawkish, dovish. Apakah perbedaannya dengan bullish dan bearish? Nah, ini paling enak nih. Nah, secara umum dovish dan hawkish lebih merupakan sinyal, ya. Sinyal dari indikator yang dikeluarkan oleh bank sentral. Bahkan itu adalah sebuah peringatan, ya, sebelum terjadi sebelum terjadi apa yang akan terjadi ke depan, ya. Nah, makanya biasanya hawkish selalu identik dengan bullish karena kenaikan tingkat suku bunga mengakibatkan sebuah mata uang naik. Kalau sebuah mata uang naik, apa yang terjadi? Ya bullish, rekan trader, ya. Sedangkan dovish lebih pelemahan mata uang. Pelemahan mata uang artinya kan harga-harga kan turun. Apa yang terjadi? Bearish. Oleh karena itu rekan trader, dengan kata lain, dovish dan hawkish, tendensi dovish dan hawkish adalah pra. Pra dalam hal dia memberikan kode bahwa pergerakan ke depan akan lebih ke bullish atau bearish. Sedangkan bullish dan bearish adalah pasca setelah terjadi. Jadi dovish dan hawkish dia memberikan kode informasi bahwa keadaan ke depan ini kemungkinan besar dia akan hawkish karena misalnya kenaikan tingkat suku bunga. Artinya dari situ para trader atau para pemain saham atau para pemain ekonomi, mereka udah tahu bahwa kecenderungan dia ini akan hawkish. Artinya apa yang terjadi? Harga barang itu dia akan naik. Artinya kalau harga barang itu naik, artinya pergerakan pasar itu kemungkinan besar dia akan menjadi bullish. Begitupun juga sebaliknya dovish. Oke, rekan trader. Demikianlah penjelasan saya tentang dovish dan hawkish, ya. Penjelasan yang sangat luar biasa, singkat, jelas, dan saya berharap semoga penjelasan tentang dovish dan hawkish bisa memberikan masukan, bisa memberikan ilmu buat rekan trader agar dalam bertransaksi jangan cuma mengetahui buy sell, stop limit, stop loss dan lain-lain, tapi minimal mengetahui kenapa terjadi hal tersebut, kenapa terjadi bullish, kenapa terjadi dovish, misalnya seperti kenapa terjadi bullish, kenapa terjadi bearish, dengan cara mengetahui fundamental yang terjadi. Oleh karena itu, tradinglah dengan baik dan benar, kuasailah analisa fundamental secara global, kuasailah analisa teknikal secara sistematis yang lebih terfokus lagi, pergunakanlah psikologi yang baik dan benar, dan kesuksesan akan bersama rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita jumpa lagi di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.